wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi asarihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Asri, ikhwan dan akhwat peserta Tafaqquh Fiddin dan kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita kembali diberi nikmat berupa izin untuk dipertemukan di pertemuan malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi Abu Isa, yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang mendeskripsikan Rasulullah SAW dari berbagai sisi. Kita masih di dalam bab 56, yaitu babu ma jaa fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bab ini betul-betul menjadi obat bagi kita semua ketika kita semua mulai merasa sempit tentang urusan-urusan dunia. Silakan buka kembali hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Ketika kita sudah mulai merasa, ya misalnya apa yang sering dikeluhkan oleh orang-orang zaman sekarang? Apakah kita masih mengeluhkan tentang rumah yang kurang luas, atau masih mengeluhkan rumahnya masih ngontrak, atau mobil yang kurang nyaman, makanan yang kurang enak? Apa yang masih kita keluhkan ketika kita melihat hadis-hadis yang ada di dalam bab ini? Maka di bab ini dideskripsikan bagaimana Rasulullah SAW di dalam kesehariannya kita Sa'id bin qal sami'tu an Nabi SAW menemani Nabi SAW secara langsung, secara fisik. Apa kata Nu'man? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum? Bukankah kalian itu kalau masalah makanan dan minuman itu semau kalian? Maksudnya apa yang dikehendaki itulah yang dimakan, apa yang dikehendaki itulah yang dia cari dan dia dapat. Inilah kondisi kita zaman sekarang. Ya, masak di rumah tidak cocok, pergi keluar cari makanan. Tidak ada yang cocok juga, masih ada opsi GrabFood, GoFood, Shopee Food. Ya, ini di zaman dulu saja Nu'man sudah berkata seperti itu, lebih-lebih di zaman ini. Betul-betul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian itu dalam hal makanan dan minuman sekehendak kalian, sesuai kehendak kalian? Laqad ra'aitu nabiyakum, kata Nu'man, sungguh saya pernah melihat nabi kalian, wa ma yajidu minad daqqal ma yamla'u batnahu. Beliau dalam kondisi tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan sesuatu apapun, bahkan sampai daqqal pun tidak dapat. Daqqal itu adalah kurma yang cacat, satu biji kurma yang cacat, tidak dapat Nabi SAW, yang bisa beliau gunakan untuk mengganjal perut beliau yang kelaparan. Artinya sama sekali tidak ada yang bisa didapat, tidak ada sama sekali yang bisa dimakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang diingatkan oleh Nu'man bin Bashir ketika dia melihat generasi berikutnya yang datang,
Ini generasi tabi'in, sebagian orang di zaman itu sudah Allah bukakan dunia menjadi makmur kaum muslimin ketika itu, sehingga dalam hal makanan itu mewah. Dalam hal makanan mewah, lalu Nu'man bin Bashir mengingatkan, dulu Nabi itu bahkan kurma yang busuk, kurma yang cacat pun tidak punya untuk mengganjal perut beliau dalam beberapa waktu kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara hadis yang memberikan deskripsi tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kesederhanaan, dan sekali lagi kita sampaikan Nabi SAW dalam hal makanan itu tidak neko-neko ya, tidak pernah mengatakan makanan itu tidak enak, tidak pernah neko-neko. Urusan makanan bagi Nabi SAW itu mudah, urusan makanan mudah, apa yang ada itulah yang dimakan, kalau tidak ada yang tidak nyari-nyari yang tidak ada. Hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Abu Isa rahimahullah taala, kata beliau, hadatsana Harun ibn Ishaq qala hadatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah, diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah, in kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binar. Betul-betul dulu kami keluarganya Muhammad selama 1 bulan penuh tidak ada api yang menyala di dapur, tidak ada api, tidak ada asap yang mengepul. Artinya tidak ada aktivitas memasak sama sekali selama 1 bulan. Apa sebabnya? Karena tidak ada bahan makanan. 1 bulan berturut-turut tidak bisa masak karena tidak punya bahan makanan. Dan ini disebutkan oleh Aisyah, ala Muhammad, keluarganya Muhammad. Jadi tidak hanya itu dirasakan oleh Rasulullah, tapi juga dirasakan oleh keluarga beliau seperti itu. Kata ibunda Aisyah, in huwa illa at-tamru wal ma', yang ada ketika itu hanya kurma dan air saja. Ya, dalam riwayat lain disebutkan selama 3 kali hilal, 2 bulan 3 kali hilal, kata ibunda Aisyah, tidak pernah mengepul dapur Nabi SAW. Para orang-orang yang mendengar ketika itu bertanya, lalu apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian makan? Kata ibunda Aisyah, aswadan. Aswadan itu maksudnya adalah kurma dan air. Selama 2 bulan berturut-turut yang dimakan kurma, air putih, kurma, air putih, kurma, air putih. Ini kehidupan Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarga beliau. Maka hadis ini kurang lebih sama pelajarannya dengan hadis yang sebelumnya. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah betapa dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan berikan itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Allah orang yang paling besar keutamaannya, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Beliau adalah orang manusia nomor 1 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya dunia itu berharga, seandainya nilai dunia itu berharga, pasti Allah akan berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak. Sehingga dunia itu bukanlah standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia menggambarkan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti Nabi Muhammad itu Allah akan jadikan orang yang kaya raya. Tapi tidak. Maka itu menggambarkan tentang kenikmatan dunia. Bagaimana kita harusnya melihat kenikmatan dunia. Hadis ketiga, kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل ابن أسلام عن يزيد ابن أبي منصور عن أناس diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Abi Talhah, dari Abu Talhah, berarti dari bapaknya sendiri. Qal, kata Abu Talhah, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, kami pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang lapar yang kami derita. Lihat, ini diantara
hal yang menggambarkan betapa banyaknya tugas yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu. Semua perkara itu dikembalikan kepada Nabi. Orang terlilit utang, datang kepada Nabi. Ribut dengan pasangan, datang kepada Nabi. Hartanya dirampas, datang kepada Nabi. Kelaparan pun datang kepada Nabi. Mengadu kepada Nabi kalau kelaparan. Banyak kasus. Ya, kaum muslimin ketika itu kelaparan datangnya kepada Nabi. Ya, padahal Nabi juga tidak punya apa-apa. Contohnya dalam hadis ini. Ya, kata Abu Talhah, kami datang kepada Nabi mengadukan tentang kelaparan yang kami derita. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Masing-masing kami itu menampakkan perut kami di hadapan Nabi SAW, yang perut itu sudah diganjal dengan batu, diikat dengan kain. Ya, penjelasannya seperti itu kata para ulama. Ditampakkan batu yang ada di perut, diangkat, pakaian diangkat, mereka menunjukkan kepada Nabi, ini kami sudah sampai mengganjal batu di perut, diikat. Ya, untuk menghilangkan rasa lapar itu, supaya tidak terlalu terasa lapar itu. Ya, seperti orang kalau lapar dia bisa menekan sedikit dengan tangannya sehingga tidak terlalu terasa laparnya. Nah, para sahabat ketika itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sudah tidak mempan, ditekan dengan tangannya sudah tidak mempan sampai harus diganjal batu supaya perut itu terasa agak terisi. Maka para sahabat menampakkan masing-masing mereka, ini ada satu batu, ada satu batu, ada satu batu. Farafa'a Rasulullah SAW an batnihi an hajarain. Lalu Nabi SAW mengangkat pakaian beliau juga, ditampakkan perut beliau. Ternyata Nabi SAW sudah mengganjal perut beliau dengan 2 batu. Ya, Nabi pun mengalami hal yang sama juga, beliau kelaparan, bahkan ganjalnya ada 2 di perut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini menurut Abu Isa hadis gharib min hadis Abu Talhah. Ya, intinya kesimpulannya di catatan kaki yang saya pegang, syarahnya Syekh Abdul Razak, kesimpulannya isnaduhu dhaif, ya. Wal hadis bihadzal isnad dhaifun. Hadis dengan sanad ini hadisnya lemah, dhaif. Namun secara makna besar, secara makna benar. Ya, secara makna benar, secara sanad dia lemah. Kenapa secara makna benar? Terdapat riwayat lain yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari saya bacakan riwayatnya. Terdapat dalam Sahih Bukhari riwayatnya dari Jabir bin Abdullah yang serupa dengan hadis tadi. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Inna yaumal khandaq nahfir." Pada hari perang Khandaq kami sedang menggali parit. Ya, pada perang Khandaq atau perang Ahzab sudah di beberapa tempat kita bahas ini mengenai kejadian perang Khandaq. Kaum muslimin menyambut pasukan dari Mekah dan sekitarnya, 10.000 pasukan ingin menyerang kota Madinah. Lalu Nabi SAW menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit di tepian kota Madinah supaya pasukan yang besar ini tidak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu kata Jabir, fa'aradat qudiyatun syadidatun. Maka ketika proses menggali ini, menggalinya manual, terdapat sebuah batu yang besar dan keras, tidak bisa digeser, tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat ketika itu. Mereka tidak bisa menghancurkannya. Lihat, masalah batu pun datangnya kembali kepada Rasul lagi, yang ngadu lagi kepada Nabi. Faja'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan, wahai Nabi, ada batu besar, tidak bisa kami hancurkan, tidak bisa kami geser. Ya, faqalu hazihi qudiyatun 'aradat fil khandaq. Wahai Rasulullah, ada batu besar yang terdapat di dalam parit yang sedang kami gali ini. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu ana nazil, ya, nanti saya turun, saya yang beresi itu. Summa qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Nah, dalam kesempatan inilah ketika Nabi turun ke parit ingin memberesi masalah batu besar tersebut yang pada akhirnya nanti dipecahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dipecahkan oleh beliau mampu untuk memecahkannya. Pada proses Nabi turun inilah para sahabat ketika itu melihat ada sebuah batu yang Nabi ikatkan di perut beliau. Wa labisna salasata ayyam la nazuqu zawaqan. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ketika kami menggali parit tersebut
selama 3 hari berturut-turut kami tidak makan apapun. 3 hari berturut-turut bersama Nabi SAW tidak makan apapun pada proses penggalian perang Khandaq. Ya, yang dalamnya Khandaq itu sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 5 meter, panjangnya sekitar 6 kilometer. Kan, digali secara manual dengan medan bebatuan tadi. Dan tidak ada makanan. Ya, ketika itu memang diantara musim sulit, musim paceklik, sampai 3 hari berturut-turut Nabi SAW tidak makan bersama para sahabat. Maka ini diantara contoh hadis yang sekali lagi menunjukkan tentang kesederhanaan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, apa yang masih kita keluhkan? Makanan kita itu kurang banyak, kurang asin, kurang pedas, kurang manis, kurang apa? Rasulullah SAW bahkan sampai 3 hari berturut-turut tidak punya sesuatu untuk dimakan. Hadis berikutnya, hadis yang cukup panjang kita baca, namun mengandung banyak pelajaran di sini. Kata At-Tirmizi rahimahullah, حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yakhruju fiha. Pernah Rasulullah SAW itu keluar di waktu di mana beliau tidak biasa keluar di waktu tersebut. Ya, biasanya beliau tidak keluar di waktu tersebut. Ini ada sesuatu yang istimewa atau ada sesuatu yang aneh. Wala yalqahu fiha ahadun. Beliau tidak berjumpa dengan siapapun ketika beliau keluar tersebut. Wallahu alam, bisa jadi waktunya adalah waktu zuhur, ya, karena kebiasaan orang zaman dulu kalau waktu zuhur mereka tidur. Menjelang waktu zuhur, memuncak panas, pekerjaan ditinggalkan. Menjelang waktu zuhur itu kebiasaan orang dulu, kalau sedang bekerja ditinggalkan, pulang ke rumah istirahat, tidur. Namanya waktu hajirah. Apa itu waktu hajirah? Ketika orang-orang itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan aktivitas. Ini waktunya qailulah, waktu tidur siang. Nah, makanya Allah alam kenapa disebutkan di sini Nabi tidak biasa keluar di waktu tersebut dan beliau tidak berjumpa dengan siapapun. Namun tiba-tiba fa'atahu Abu Bakrin. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuatmu datang kemari wahai Abu Bakar? Apa alasannya? Lihat jawaban Abu Bakar. Ya, semoga Allah meridhai Abu Bakar, jawaban yang sangat mulia. Kata Abu Bakar, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzura fi wajhi. Aku keluar karena aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Aku ingin melihat ke wajahnya, wa taslima alaih, dan aku ingin mengucapkan salam kepadanya. Ya, karena memang ingin melihat Rasulullah SAW, ingin berjumpa dengan beliau dan mengucapkan salam kepada beliau. Lalu kata Abu Hurairah, falam yalbas an ja'a Umar. Tidak lama setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kembali bertanya kepada Umar, "Ma ja'a bika ya Umar?" Apa yang membuatmu datang wahai Umar? Datang kemari apa sebabnya? Ya. Al-ju'u ya Rasulullah. Adapun Umar dia mengatakan, "Saya datang ke sini karena saya kelaparan. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Cari ide di luar, cari solusi." Ya. Maka inilah dia orang-orang mulia yang kita sebut itu, yang kita banyak mengambil pelajaran dari mereka, bagaimana mereka berkata-kata, mereka bersikap, kita mengambil ilmu mereka, orang-orang mulia itu demikian kondisinya. Ya, Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan, Nabi juga kelaparan dalam kondisi ini. Nanti kita akan baca kelanjutan hadisnya. Intinya 3 orang mulia ini mereka kelaparan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa ana qad wajadtu ba'da zalik. Kata Nabi, aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga kelaparan intinya. Fantalaqu ila manzili Abil Haisam ibni Tayhan al-Ansari. Mereka kemudian pergi ke rumahnya Abul Haisam, namanya seorang sahabat mulia dari kalangan Ansar, Abul Haisam bin At-Tayhan al-Ansari.
Wa kana rajulan katsiran nakhl wasya. Abul Haisam ini adalah seorang laki-laki yang punya banyak kurma, banyak pohon kurma, dan beliau juga punya banyak ternak. Walam yakun lahu khadamun. Abul Haisam tidak punya pembantu ketika itu. Falam yajiduhu. Nabi, Abu Bakar dan Umar tidak bertemu dengannya. Ya, sudah datang ke rumahnya, ternyata dia tidak di rumah. Faqalu li imra'atihi, maka Nabi dan Abu Bakar dan Umar bertanya kepada istrinya, aina sahibuk, di mana suamimu? Maka istrinya mengatakan, intalaqa yasta'zibu lana alma, suamiku sedang pergi cari air untuk kami. Falam yalbasu, tidak lama, anja'a Abul Haisam, tiba-tiba datang Abul Haisam setelah itu, biqirbatin yaz'abuha, dia membawa satu kantong air yang tadi dia ambil. Fawada'aha, lalu diletakkannya kantong air tersebut. Summa ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun datang meladeni Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufayyidihi bi abihi wa ummihi. Ya, Allah alam yang saya pahami, yufayyidihi bi abihi wa ummi, yaitu semacam perkataan Abu Bakar. Sering dia mengatakan, fidaka bi abi wa ummi, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ibu bapakku. Ini sebuah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kecintaan dia dengan orang tersebut, ya. Ungkapan orang Arab biasa mengatakan seperti itu, aku tebus bapak ibuku dengan dirimu. Artinya menunjukkan betapa dia sayang dan betapa berharganya orang tersebut. Sumantalaqa bihim ila hadiqatihi, maka Abul Haisam kemudian pergi ke salah satu kebun kurmanya yang dia miliki bersama 3 orang yang mulia ini. Itulah dia Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Fabasata lahum bisatan, lalu Abul Haisam membentangkan semacam tempat duduk atau tikar di kebun kurmanya. Sumantalaqa ila nakhlatin, lalu dia pergi kepada sebuah pohon kurma di kebun kurma yang dia miliki tersebut. Faja'a biqinwin fawada'ahu, lalu dia membawa setandan kurma, diletakkan di hadapan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Karena 3 orang ini sedang kelaparan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Abu Haisam, afala tanaffaita lana min rutabihi. Wahai Abu Haisam, kenapa tidak engkau petikkan untuk kami rutab saja? Kenapa tidak engkau petikkan rutab saja? Maka kemudian Abu Haisam mengatakan, wahai Rasulullah, inni aradtu an takhtaru, aku ingin kalian yang memilih, au takhayyaru min rutabihi wa busrihi, aku ingin engkau yang memilih, silahkan pilih rutab atau busr. Nah, silahkan pilih rutab atau busr saja. Nah, maka untuk memahami ini kita perlu paham tentang fase kurma. Jadi kurma itu ada 4 fase. Ada fase yang hijau. Fase hijau namanya balah, baru putih baru tumbuh. Ini juga dijual. Ya, kurma muda yang katanya punya khasiat kesuburan itu, ini kurma muda yang warna hijau namanya balah itu. Baru dia berubah menjadi busr namanya. Busr itu yang fase kuning. Rasanya sepet-sepet seperti salak itu. Krenyes-krenyes, ini namanya busr. Baru setelah itu menjadi rutab. Kuning dia berubah menjadi lembek seperti agar-agar. Ini namanya rutab. Baru yang terakhir menjadi tamar, kurma matang. Ya, warna coklat agak keras itu. Itulah yang dinamakan dengan tamar. Jadi ini 4 fase kurma. Nah, maka awalnya Abul Haisam yang dibawakan adalah busr di hadapan Nabi. Busr itu yang kuning-kuning, yang krenyes-krenyes itu. Ini yang dibawakan oleh Abul Haisam. Kata Nabi, wahai Abul Haisam, kenapa tidak engkau bawakan rutab saja untuk kami? Kata Abul Busr, sebetulnya saya mempersilahkan Anda untuk memilih. Silahkan Anda maunya rutab atau busr saja, saya berikan nanti. Maka singkat cerita, fa'akalu wa syaribu min zalikal ma',
Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar memakan hidangan kurma tersebut dan juga meminum airnya. Maka lihat perkataan yang sangat menyentuh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, "Hada wallazi nafsi biyadihi minan na'im allazi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Ini, nikmat-nikmat ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang kelak pada hari kiamat kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nikmat-nikmat seperti ini, zillun barid, tempat berteduh yang sejuk, karena Nabi sedang di bawah pohon kurma, berteduh di bawah pohon kurma bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rutabun thayyib, buah rutab yang baik ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'un barid, dan air yang segar ini, air yang sejuk ini yang kalian minum ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Haisam pergi liyasna'a lahum ta'aman. Dia pergi untuk membuat sebuah makanan untuk 3 orang yang mulia ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazbahanna zata darrin." Wahai Abu Haisam, jangan menyembelih hewan ternak yang sedang menyusui. Tidak boleh, kata Nabi, menyembelih hewan yang sedang menyusui. Nah, maka ini diantara pelajaran informasi saja. Kalau di zaman dulu standar orang menjamu tamu itu nyembelih kambing. Ya, kalau dia mau menjamu tamu, standarnya zaman dulu itu nyembelih kambing. Kalau wallahu alam, kalau di Jogja standarnya menyajikan teh ya, Pak ya. Yang umum adalah menyajikan teh di sini. Ini standar minimal menjamu tamu. Kalau zaman dulu nyembelih kambing. Fazabaha lahum anaqan au jadian, maka disembelih akhirnya seekor kambing betina atau kambing jantan di sini. Anaqan itu kambing jantan, jadian kambing betina. Fatahum biha faakalu. Lalu dibawakan hasilnya, makanannya itu dimasak. Maka Nabi bersama para 2 orang sahabatnya ini memakannya. Nah, ini contoh ya. Kalau kita perhatikan banyak kasus seperti ini, Pak. Ada tamu, dalam sebagian kasus itu para sahabat itu memerintahkan istrinya, ada tamu, sembelihkan kambing. Yang nyembelih kambing istrinya. Sampai sudah matang baru disajikan. Dalam banyak kasus seperti itu. Kalau di sini Abu Haisamnya, wallahu alam apakah ya Abu Haisam yang menyembelih ya, berarti dia sendiri yang mengurusi. Tapi di antara pelajarannya di situ adalah menunjukkan orang zaman dulu itu waktu itu berkah, Pak. Zaman dulu waktu itu berkah. Lihat, dalam posisi Nabi sama Abu Bakar sama Umar sedang menunggu, tapi ini mending nunggunya di kebun ya. Di sebagian kasus nunggu di rumah, di ruang tamu, suruh istrinya nyembelih kambing dulu, tentu dikuliti, dibersihkan segala macam, dimasak, baru disajikan. Kalau zaman kita sekarang bertamu misalnya jam 8 pagi, datang tamu dadakan, suruh nyembelih kambing, dibersihkan sampai dimasak, kira-kira selesainya jam berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Untuk makan malam baru ready mungkin. Kalau orang dulu tidak. Lihat betapa berkahnya waktu mereka. Ini contoh keberkahan waktu di zaman dulu. Ya memang demikian. Zaman Rasulullah itu waktu itu berkah. Semakin mendekati akhir zaman semakin hilang keberkahan waktu itu. Ya namanya waktu berkah itu dia waktu yang sedikit terasa panjang. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Haisam, "Halaka khadim?" Wahai Abu Haisam, apakah engkau memiliki seorang pembantu? Kata Abu Haisam, "La, saya tidak punya." Lalu kata Nabi, "Fa iza atana sabyun fa'tina." Nanti kalau kita punya tawanan perang, datanglah engkau kepada kami. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'huma salis. Maka pada suatu ketika setelah itu Nabi didatangkan kepada beliau 2 orang tawanan perang. Ya, tawanan perang dalam posisi dia mamluk, tentunya dia tidak merdeka. Fa'atahu Abu Haisam. Maka Abu Haisam kemudian datang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhuma."
wahai Abul Haisam, silahkan pilih di antara dua orang tawanan perang ini, mana yang kamu mau jadikan sebagai pembantumu. Inilah contoh al-wafa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu punya sifat al-wafa. Apa itu al-wafa? Tidak pernah lupa atas jasa kebaikan orang lain. Selalu berupaya untuk membalasnya meskipun bertahun-tahun setelahnya. Dalam banyak kasus Nabi bertahun-tahun setelahnya baru dibalas oleh Nabi. Nabi tidak lupa, tapi memang baru ada kesempatan untuk membalas di masa itu. Maka ini sifat yang harus kita miliki bagi kita yang mengaku menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Ya, milikilah sifat al-wafa, berupaya membalas kebaikan orang lain. Maka Abul Haisam mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli, wahai Rasulullah, tolong pilihkan untuk aku di antara dua orang ini yang mana. Maka Nabi SAW mengatakan, inna al-mustashar mu'taman. Orang yang diajak bermusyawarah itu harusnya dipercaya. Maksudnya dia meminta masukan kepada Nabi. Kalau Nabi sudah pilihkan, nanti pilihannya harus diikuti. Maksud Nabi seperti itu. Khudh hadza, ambil tawanan perang yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat pembantu yang ini, tawanan perang yang ini, dia salat. Wastausi bihi ma'rufan, dan aku berwasiat kepadamu, berbuat baiklah kepada yang aku pilihkan ini. Ya, kepada pembantu ini aku wasiatkan kepadamu, berbuat baiklah. Maka Abul Haisam pulang kepada istrinya, fa akhbaraha biqauli Rasulullah SAW. Maka Abul Haisam mengabarkan kepada istrinya dengan wasiat Rasulullah tadi, bahwasanya dia diamanahi untuk berbuat baik kepada pembantu ini. Maka lihat apa kata istrinya, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi SAW illa bi an ta'tiqahu. Kata istrinya, aku tidak menilai kamu itu mampu nanti untuk menunaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah tadi, yaitu untuk berbuat baik kepada si pembantu ini. Kecuali kata istrinya, kalau kamu merdekakan. Kamu sudah berbuat baik dengan pembantumu ini kalau kamu memerdekakannya. Maka Abul Haisam kemudian mengatakan, fahuwa atik, kalau begitu dia merdeka, bebas. Awalnya statusnya budak, atas saran istrinya, kemudian bebas. Maka mendengar saran dari istrinya Abul Haisam inilah Nabi kemudian bersabda, innallaha lam yab'as nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatani. Tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi atau seorang khalifah kecuali dia akan memiliki dua teman. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Teman yang mengajaknya kepada perkara yang ma'ruf dan mencegahnya dari perkara yang munkar. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan teman yang kedua adalah bitanatun la ta'luhu khabala. Teman yang senantiasa menjerumuskan kepada kejelekan. Wa man yuqa bitanatas su' faqad uqtiya. Barang siapa yang dia dijaga oleh Allah dari teman-teman yang jelek, maka sungguh dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda dengan sabda beliau tadi, barang siapa yang dia diberikan teman yang baik, dia menasihati amar ma'ruf nahi munkar, teman yang jelek menjaganya dari teman yang jelek yang menjerumuskannya kepada kejelekan. Maka Nabi bersabda itu karena kasusnya istrinya Abul Haisam tadi. Ya, dia datang kepada istrinya, lalu istrinya memberikan masukan yang sangat baik. Apa itu masukan yang sangat baik? Itulah dia tadi ketika Nabi SAW atau ketika Abul Haisam disarankan oleh istrinya untuk memerdekakan budaknya. Maka Nabi memuji saran yang baik dari seorang istri kepada suaminya ini. Itulah alasannya kenapa Nabi bersabda seperti itu. Namun yang menjadi pelajaran utama kita tadi adalah menggambarkan tentang kesederhanaan kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya Rasulullah, tapi juga orang paling mulia nomor satu di
tengah-tengah umat ini, itulah dia Abu Bakar. Dan juga orang yang paling mulia nomor 2 di tengah-tengah umat ini, itulah dia Umar. Orang-orang yang selama ini kita bicarakan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka dan dari perkataan-perkataan dan amal-amal mereka, kita mengambil pelajaran tentang kehidupan mereka. Tapi ternyata mereka punya sisi kesederhanaan seperti ini, di mana mereka bahkan tidak memiliki makanan yang mereka bisa makan, yang menyebabkan mereka kelaparan sampai harus kemudian mencari makanan dari orang-orang yang sekiranya bisa memberikan makanan kepada mereka. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi nasihat untuk kita semua, bagaimana sederhananya kehidupan Nabi kita Muhammad. Banyak hadis-hadis lainnya yang dimuat oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, banyak kurang yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.